Kapan terakhir baca Quran? Udah lama banget kayaknya deh Mas. Udah lama. Generasi Mbak Dea itu hampir nggak ada yang baca Quran. Iya. Saya di kantor ada Quran. Itu yang baca hanya orang-orang di atas 50 tahun. Bener. Sementara anak sekarang, ya udah. Saya aja sekarang sudah kecanduan bagaimana mencari berita yang cepat. Itu betul. kan kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Artinya bahwa hari ini media itu bergeser ya. Kalau dulu kan kita menyuguhkan, kemudian pembaca yang menanti. Benar. Hari ini kebalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, selamat siang sahabat radio dan selamat siang Anda warga Wonosobo dimanapun Anda berada. Ya, jumpa lagi bersama kami dalam Bincang Ngobrol Bareng. Dan kali ini dia sudah bersama dengan dua narasumber kita. Ya, bersama dengan Mas Ida Agus dan juga bersama dengan Mas Anji. Yes. Oke, halo Mas. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, senang sekali sudah hadir bersama dengan Dea, dua narasumber kita, Mas Ida Agus dan juga Mas Anji. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol dan bincang-bincang bersama ya terkait dengan pengalaman beliau nih. Wah, siapa beliau? Langsung aja kita kenalan terlebih dahulu ya. Oke, dari Mas Agus. Selamat siang Mas Agus, sehat? Selamat siang Mbak Dea. Oke, apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Dan kelihatan dari auranya nih sepertinya sehat banget gitu ya Aura Mas. kasih. Agak bener banget nih ya. Dan tentunya pada kesempatan siang hari ini dia mau kenalan lebih dekat sama Mas Agus dan juga kenalan lebih dekat juga dengan Mas Anji ya. Oke, dari Mas Agus dulu mungkin bisa menyapa pendengar radio dimanapun berada. Oke, halo, assalamualaikum teman-teman sahabat radio. Kita terima kasih ya Mbak Dea udah diundang untuk ngobrol santai di akhir pekan ini. Oke. Dan saya harus memperkenalkan diri. Kayaknya udah banyak yang kenal juga Iya. sih. Minimal Anji udah kenal saya. Oke. Ya tentu sahabat Mas Ida juga pingin lebih kenal gitu ya. Kalau denger dari namanya Mas Ida Agus tuh udah familiar gitu. Tapi kalau untuk lebih lengkapnya kayaknya kita perlu kenalan lagi ya Mas Ida Agus ya. Oke. Nah untuk Mas Ida Agus kali ini aktivitasnya apa nih Mas? Saya sekarang sedikit kelas balik dulu ya sebelum masuk di aktivitas sekarang. Baik. Saya di era-era dulu sempat masuk di jurnalis sebuah media regional Jawa Tengah dan itu cukup lama juga. Oke. Setelah itu aktif di organisasi organisasi sosial, diantaranya saya sebagai ketua Karang Taruna Kabupaten periode 2017 sampai 2022. Baik. Dan sekarang saya menjadi relawan Pordam dari Kemensos gitu kan. Oke. Pordam itu apa Mas? Pordam itu pelopor perdamaian ya, sebuah relawan Kementerian Sosial yang bergerak pada penanggulangan persoalan-persoalan konflik sosial, bencana sosial gitu loh. Jadi berbeda. Bencana kan ada dua, bencana alam, ada bencana sosial. Nah ini Pordam yang jadi relawan yang nangani. Oke, baik ya. Sekilas tentang Mas Ida Agus dan di sampingnya sudah ada Mas Anji. Selamat siang Mas Anji. Selamat siang. Oke. Saya harus kenalan gimana ini? Boleh menyapa sahabat radio dimanapun berada nih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai para apa sih namanya? Sahabat radio. Oke. Saya agak grogi ini. Oke. Ya, karena tiba-tiba diundang ke sini katanya ada bisnis apa gitu. Tahu. Saya didudukkan di meja pesakitan. Oke. Di meja setengah bundar gitu ya. Sekilas sih kalau saya dulu pernah di satu media lokal juga di Wonosobo Express. Baik. Kemudian setelahnya berkelana juga terus memutuskan untuk bikin portal media online sebenarnya. Oke, seperti baik. itu. Dasarnya dulu cuma pingin up wisata dan fasilitasnya. Nah ini terus akhirnya ngurusnya yang fasilitasnya aja nih, wisata kurang. Oke, luar biasa dua narasumber kita yang sudah pernah berkecimpung dan saat ini juga masih gitu ya Mas ya di dunia jurnalis atau bisa disebut juga sebagai wartawan juga dulu nih Mas. Iya. Kalau dulu kita nulis gitu kan, saya juga masih nulis. Cuman bedanya sekarang saya nulis nota gitu.
Oke, tulis nota ini biasanya angkanya banyak atau sedikit nih Mas? Kalau itu off the record aja. Oke, baik, luar biasa ya. Bukan Dan nota utang kan? Oh jangan. oke, ya ini bersama dengan Mas Ida Agus dan juga Mas Anji. Nah dia kali ini mau tanya-tanya ya, setelah tahu beliau tuh merupakan aktivis juga di media-media dulu. Seniornya kayaknya udah kelihatan banget dari wajah-wajahnya gitu ya Mas ya. Bukan wajah tua ya. Iya beliau. Itu bukannya senior, tua. Sebenarnya mau bilang gitu Mas ya, tapi kayaknya lebih tepatnya senior aja gitu ya. Ya, Mas Ida Agus ini untuk di jurnalis dulu aktif di Wonosobo gitu Mas. Iya. Mulai 21 Juli 1996. Lo masih ingat kan? Masih ingat 21 Julinya ya. Iya. Oke, dari tahun 1996. Wow, berarti udah berapa tahun aja tuh Mas? Ya udah tua lah pokoknya Ya. gitu kayak Udah gitu kan. ada 28 tahun ya kurang lebih ya. Ada sih tapi tidak selama itu saya di media gitu kan. Oke. Oke, berarti ya untuk di jurnalis, wow ini udah lama gitu ya Mas ya. Tapi boleh dong Mas diberikan pengalaman gitu ya, diceritakan bagaimana sih pengalamannya dulu pernah di dunia jurnalis dan kemudian sekarang menjadi relawan di Pordam Kemensos. Bicara tentang jurnalis itu sebetulnya profesi yang paling mengasihkan ya. Kebetulan saya mengalami 3 era sebetulnya. 3 era di mana saat saya memulai dunia jurnalistik saat itu era negara begitu kuat ya, tahun 96 itu kan Orde Baru masih begitu kuat mengontrol kehidupan sendi-sendi masyarakat. Kemudian mulai ada perubahan tatanan di era reformasi. Sehingga begini Mbak Dea, saat itu belum ada nih yang namanya media online. Adanya media cetak. Kalau kita liputan, misalnya kita liputan demo nih, orang-orang akan nanya, Mas besok beritanya apa? Gitu kan. Jadi masih ditunggu gitu kan. Jadi ada sebuah kebanggaan. Kemudian ketika kita nulis apa gitu, orang-orang juga masih nunggu gitu. Beda dengan sekarang. Kejadian sekarang wartawannya belum nulis, beritanya sudah muncul. Nah ini. Baik. Dan saya selain di Wawasan dulu kan pernah juga masuk di media online di sabagota.id gitu kan. Punya meskipun cuma sebentar. Jadi saya bisa merasakan perbedaan yang sangat-sangat signifikan. Kalau di media cetak saat itu kita masih ada waktu durasi untuk memikirkan berita, misalnya kejadian saat ini kita nulis, oh nanti kita kirim deadline-nya jam 7 malam. Karena media saya kan keesokan harinya. Sementara ketika saya masuk di media online nggak bisa. Aktualita itu harus betul-betul dikejar gitu kan. Kejadian saat ini real time, sekian menit kemudian harus sudah tayang. Kalau tidak kalah dengan media lain. Oke, benar-benar. Nah, dan yang tersisa dari jurnalis bagi saya adalah jiwa apa ya, passion untuk ingin tahunya. Apanya FOMO ya. Kalau saya sekarang FOMO itu kan fear of missing out iya, masih sangat itu. Jadi ini kenapa sih nggak ditulis? Ini ada kejadian nggak sih? Jadi itu yang tersisa. Kita pengen tahu, mendalami, berpikir kritis. Inilah yang tetap ada sampai sekarang. Dan itu terbawa ketika saya memegang organisasi sosial. Pemikiran jurnalis, jiwa jurnalis, dan itu masuk di organisasi sosial. Tidak ada bedanya ternyata bagi saya. Jiwa kekritisan itu tetap harus ada. Sehingga kadang-kadang muncul sifat-sifat frontal di mana organisasi sosial saya berada di bawah institusi pemerintah. Jangan tahu sendiri, birokrasi kan sulit banget ketika harus menerima perbedaan pandangan gitu. Tapi ya itu harus dilalui dan ternyata ya bisa sampai sekarang gitu loh. Tapi kan dengan kebebasan publik hari ini banyak juga media yang akhirnya gulung tikar, Mas. Oh iya, media itu kan tergantung dari pasar. Jujur media dari pasar. Kalau media itu tidak bisa mengikuti perkembangan pasar, ya sudah, hanya tinggal kayak dinosaurus. Dulu besar, sekarang nggak ada, gitu kan. Dan itu menjadi contoh, ya media saya dulu. Sekarang udah mengecil kayaknya gitu kan. Baik. Dan mau nggak mau, Mbak Dia kapan terakhir baca koran? Udah lama banget kayaknya deh Mas. Udah lama. Generasi Mbak Dia itu hampir nggak ada yang baca koran. Iya. Saya di kantor ada koran. Itu yang baca hanya orang-orang di atas 50 tahun. Bener. Sementara anak sekarang, ya udah. Saya aja sekarang sudah kecanduan bagaimana mencari berita yang cepat. Itu betul. kan kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Gitu. Artinya bahwa hari ini media itu bergeser ya. Kalau dulu kan kita menyuguhkan
kemudian pembaca yang menanti. Benar. Hari ini kebalik. Oke. Kita masyarakat itu sudah nggak menunggu, dia akan mencari. Sementara kita hanya menyuguhkan saja. Oke. Kalau kita tidak tahu keinginan dari pembaca ya wassalam. Benar. Selesai sudah. Nggak akan bahkan mungkin akan kalah dengan orang-orang konten kreator ya. Konten kreator itu kan lebih spesifik dia informasinya dan dipilah-pilah. Bagaimanapun juga hari ini orang lebih senang di satu tema nih nyarinya. Oke. Sementara untuk yang multi tema itu kayaknya General itu sudah agak repot gitu. Benar. Oke, luar biasa, ini pengalaman dulu gitu ya Mas ya. Jadi di media pada saat ini memang tidak bisa dipungkiri kadang kita tuh pengennya yang cepat, yang instan gitu ya Mas ya. Apalagi sekarang kan generasinya juga beda dengan generasi dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin seperti yang disampaikan Mas Agus gitu ya. Dulu orang tuh mau dapat berita tuh masih mau menunggu gitu ya. Tapi sekarang udah pengennya dapat yang real cepet-cepet time-nya aja. gitu kan. Oke. Cuma ya ada perbedaan ya antara media mainstream cetak era dulu dengan yang sekarang. Kalau dulu media itu betul-betul detail ya. Meskipun nggak semuanya sih, ada juga praktek-praktek yang datanya kurang akurat gitu kan. Padahal kan kita tahu media itu harus ada 5W1H. Sekarang itu udah nggak berlaku kayaknya, mungkin kayak Mas Anji ya, karena mengejar mengejar viral, mengejar kecepatan. Oke, beberapa masih, tapi beberapa yang lain juga, terutama teman-teman yang tidak memiliki basic jurnalis ya. Cepet-cepetan deh, misalnya ada kejadian nih, ada kecelakaan, dia pengen nulis gitu kan, nggak jelas ini kejadiannya di mana, kapan, korbannya dan penyebabnya. Bagi teman-teman yang punya background jurnalis, baca kayak gitu ya ketawa aja gitu kan. Nah, ini perlunya edukasi Mas Anji ya. Ini kok jadi kan ya. Jadi bicara spesialis media nih. Kalau saya ngobrol kayak gitu nanti saya takut menciptakan pesaing-pesaing yang lain Mas. Gak ada saingannya aja sudah pusing. Oke, luar biasa. Dan ini dari versinya Mas Agus gitu ya Mas ya, yang memang dulu sudah berpengalaman dari dunia cetak dan sekarang juga ada tadi di 3 era dan saat ini di era yang cepat, yang instan juga kayak gitu ya. Dan kali ini dia mau tanya ke Mas Anji nih. Ya, Mas Anji, dari namanya aja kan Wonosobo 1 menit gitu ya Mas ya. Oke. Berarti 60 detik gitu. Kan cepet banget gitu ya. Sebenarnya dulu berawal dari 2017 awal itu saya main-main nih ngobrol ke teman-teman, terus bikin video-video gitu kan. Nah, Instagram itu dulu untuk video itu cuma bisa 1 menit. Nah, terus kemudian mikirnya ini bagaimana menyuguhkan sebuah konten 1 menit itu udah dulu sama Ihsan dulu kalau Ihsan TV Tabung ya. Ihsan TV ya. Baik. Masih minta royalti dia. Baik. Terus kemudian jalanlah itu, kita namanya udah Wonosobo 1 menit aja. Maksudnya menyuguhkan sesuatu dalam durasi 1 menit. Cuma berkembangannya semakin kesini kan semakin ternyata luar biasa nih perkembangannya, berkembang semua. Jadi dari yang 1 menit kemudian naik ke 2 menit, 2,5 menit. Dan kalau sekarang live itu kan bisa sehabisnya ya. Misalnya dia 1 jam live itu ya, dia akan terupload 1 jam. Ya, hari ini kita akan ngomong bahwa perkembangan teknologi luar biasa. Mulai dari medsosnya, dan lain sebagainya, perkembangan Google juga luar biasa juga. Ini saya nambah sedikit apa yang disampaikan Mas Anji ya. Betul bahwa sekarang terjadi perubahan yang begitu cepat distribusi ini. Tapi di satu sisi kayaknya kultur dan SDM kita belum siap deh. Ya kan? Karena apa? Budaya literasinya juga kurang kan? Wah, lemah. Saya melihatnya lemah. Ada semacam kalau kita lihat nih misalnya di YouTube tuh, clickbaitnya luar biasa, dan orang kalau tidak tahu
kebetulan karena mungkin saya memiliki judulnya. literasi yang agak lumayan ya, terus punya background di jurnalis, jadi tahu ini clickbait, ini informasi yang disampaikan nggak bisa dipercaya gitu kan. Cuma mayoritas di kita kan literasinya lemah, sehingga telan mentah-mentah itu informasi. Baca judul aja sudah geger. Benar. Jadi menurut saya memang mumpung kita ketemu sedikit kita mengedukasi kan bagaimana masyarakat itu bijak dalam bersosmed gitu kan. Seolah-olah begini, orang di WA, di sosmed ingin menjadi yang pertama, tapi mengesampingkan hal-hal yang harus ditaati. Bahasa kerennya ya kode etiknya lah harusnya gitu kan. Misalnya orang bunuh diri nih, orang bunuh diri di shoot, ditampilkan di story. Benar. Orang kecelakaan yang berdarah-darah gitu ditampilkan, padahal kan etikanya nggak boleh gitu kan. Nah ini yang harus media terus kita itu kan harus menghilangkan itu dengan efek blur mungkin atau dibikin hitam putih gitu kan. Terus bahasanya ya itu nggak boleh kita mendetailkan. Misalnya begini, vulgar. Korban kecelakaan nih, korban kecelakaan. Ketika saya tulis dulu, korban mengalami luka parah di kepala, orang sebetulnya sudah tahu kok. Cuma sekarang enggak, ditanya kepalanya pecah, otaknya berjajaran di jalan. Gitu. Saya baca narasinya. Nah ini memang perlu pemahaman, perlu edukasi ke semua elemen itu, Pak. Oke, apalagi ini biasanya kalau di status WhatsApp kayak gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan sering banget tuh nge-broadcast langsung ada berita kecelakaan terus langsung dipasang di status gitu. Aktualisasi dirinya luar biasa. Aku yang pertama gitu kan biasanya. Termasuk begini juga, nggak check and recheck. Saya berkali-kali dapat kiriman di grup. Saya masih ingat kemarin beberapa bulan yang lalu teman mengirimi kecelakaan kapal di Selat Bali, korbannya sekian gitu kan. Saya langsung browsing, nggak ada deh hari ini kejadian seperti itu. Ternyata itu kejadian 2019 kecelakaan di Yunani. Cuma di framing itu di Selat Bali kan. Logikanya kalau di Selat Bali media-media mainstream sudah langsung heboh gitu kan. Nah ini udah viral pasti. Ini yang harus terus kita edukasi ke netizen gitu loh. Oke, baik ya. Dan tentunya ini juga menjadi tantangan bagi para jurnalis ya Mas ya. Selain itu karena biasanya tuh menjadi orang kayak jurnalis gitu kan juga sudah ada kepercayaan dari masyarakat gitu. Biasanya kan ada juga yang suka cross check gitu nggak sih Mas, misalnya ke media ini bener nggak sih kayak gitu, karena memang teman-teman nih Mas Agus, Mas Anji kan sudah dianggap lama gitu ya di media dan juga memang menggeluti di media kayak gitu. Apakah masih ada Mas respon-respon masyarakat yang seperti itu Mas? Masih, cuma tidak sesering awal dulu. 2018 itu masih lumayan, masih ada orang-orang yang ini tidak benar dan lain sebagainya. Tapi ya kalau dulu tuh di era medsos itu kan rame di sekitaran 2017 sampai 2019 ya. Saya melihatnya bahwa 2011 saya waktu gabung di Wonosobo Express itu belum masih koran masih laku. Bahkan kita itu dulu sampai 1.500 eksemplar di Wonosobo. Di era saya itu. Enggak. Luar biasa. Pada dasarnya peralihan ini terjadi di sekitar 2017 ke atas. Orang sudah mulai banyak yang pegang HP, diikuti juga dengan teknologinya yang berkembang. Tahun-tahun itu RAM aja kan masih setengah giga ya. 500 lah, 500 gitu. Antara itu RAM. Hari ini RAM sampai 32 aja HP ada. Ya kan? Artinya perkembangan ini saat kita tidak mengikuti ya sudah, kita akan ketinggalan jauh sekali dari teknologinya, dari informasinya. Bahkan dulu saya itu 2017 sampai pernah ada yang ngomong gini, "Ki opo ki Anji, wartawan HP." Karena saya sangat jarang orang yang liputan menggunakan HP. Hari ini hampir mayoritas pakai HP. Bahkan media-media nasional di atas sana juga pakainya HP. Ya, tapi beda HP-nya. Beda HP-nya. Pasti beda HP-nya. Baik. Masih ngomongkan teknologinya. Sekarang teknologi aplikasinya. Aplikasi hari ini banyak sekali kan.
Mulai dari dulu kalau kita mau ngedit video aja kan Sulitnya minta Susah. ampun. ya tidak semua orang bisa. Benar. Hari ini Buka CapCut aja jadi ya. ya artinya saat kita ngobrol ketemu 10 orang lah, ketemu 10 orang yang pegang HP yang bisa ngedit video itu minimal 3. Benar ya. Karena mudah, gampang, bisa Betul. dibawa kemanapun ya Mas ya. Nah, Nggak usah dan- buka laptop gitu ya. Dan hari ini kalau saya ngomong jurnalis kan juga nggak dituntut nulis tok sekarang. Dia juga mulai berkembang dituntut untuk ambil video. Dan saat kita benar-benar tidak mengikuti perkembangan zaman, benar-benar ketinggalan. Oke, Kalau luar aku biasa. sih lebih ke situ. Dan kalau di Wonosobo 1 menit itu kan juga video ya Mas ya seringnya ya. Kalau Kebetulan yang hari ini saya ikutinnya. sering juga dibully sama Mas Somali. Mas Somali itu sering ngomong gini kalau saya. Waktu sebetulnya cah piro. Kebetulan hari ini yang di lapangan cuma aku gitu kan. Oh ganti we jenenge. Aja Wonosobo 1 menit. Wonosobo 1 orang gitu. Kan susah Oke, saya. Baik. Baik, luar biasa nih pengalaman dari senior-senior kita yang memang dulu di media, mulai dari media cetak, kemudian juga perkembangan zaman, sekarang bahkan nggak hanya nulis narasinya aja ya Mas ya, Iya. tapi juga dari ngambil video bahkan sampai editing gitu ya, dituntut Ya. untuk bisa gitu. Oke, dan tentunya dari tantangan itu ya Mas ya tadi yang sudah disampaikan gitu, adanya perkembangan media dan lain sebagainya. Nah mungkin ada pesan-pesan gitu ya dari Mas Agus dan juga dari Mas Anji untuk sahabat radio semuanya yang saat ini sedang mendengarkan, bagaimana sih kita harus menyikapi media yang sudah berkembang dengan pesatnya saat ini Mas? Kalau perkembangan media memang sesuatu yang tidak bisa dipungkiri ya. Hampir setiap saat muncul media baru. Dan yang jadi persoalan adalah bagaimana sih sebetulnya SDM pengelolanya. Bagaimana sih tanggung jawab moral. Karena sekarang gini, media diharapkan netral nih. Baik. Nggak ada keperpihakan. Tapi kondisi sekarang nonsens. Itu mesti ada keperpihakan kemana gitu kan. Kalau keperpihakan secara etika jurnalistik masih bisa ditolerir, it's okay gitu kan. Baik. Nah, persoalannya sekarang membabi buta gitu kan. Ketika saya membawa kepentingan ini ya sudah. Padahal belum tentu juga itu hal yang benar. Akhir-akhir ini deh yang lagi viral apa sih? Putra Mulyono, terus Nebeng Jet dan lain-lain. Itu kalau yang nyerang dari haters, itu digoreng habis-habisan. Padahal sebetulnya mungkin nggak seperti itu juga gitu kan. Nah sementara dari pendukung ya bagaimana dia akan membela mati-matian. Nah ini yang jelas adalah bagaimana edukasi yang dimiliki oleh para netizen. Kita menggunakan HP ini kayak ibarat peso kok gitu kan. Kita mau bawa kemana gitu. Nah, sekarang konten misalnya AI luar biasa. AI tidak lagi mirip persis. Pernah waktu itu ada saya masih lihat ya foto seorang pemuka agama, dia menggunakan jubah dan lain-lain. Dikira itu asli. Nggak taunya AI. Nah, ini kan sekarang perkembangan teknologi dengan perkembangan pemikiran masyarakat gapnya luar biasa. Kalau yang mengikutinya tetap bisa, tapi rata-rata nggak secepat itu daya pemikiran dari masyarakat. Jadi dibutuhkan sebuah bijak bersosmed, bijak berjurnalis online terutama. Jangan terperangkap pada hoax. Informasi itu harus check and recheck banyak sekali. Di Wonosobo ada juga sih komunitas-komunitas yang memberikan edukasi seperti itu. Ya sebenarnya kan bisa dilihat aja sih media yang terkelola dengan baik itu pasti bahasanya enak dibaca. Baik. Dan itu kayak Wonosobo 1 menit lah itu kan. Ya. Kalau webnya 1menitnews.com Mas. Baik. Lebih ke gaya bahasanya pasti enak dibaca, kemudian EYD-nya pasti benar. Ya paling tidak dia akan mempertahankan 5W1H tentang itu kan. EYD toh, sama EYD kan. Iya. Kalau 5W1H itu sudah baku ya. Tapi kalau ngomongkan tentang EYD tidak semua media mengelola dengan baik. Baik. Kan bisa dicek aja nanti. Iya, apalagi konten kreator bahasanya sekarang ketika bicara contoh kasus kita masalah nulis
banget gitu ya. Enggak sekarang bahasa anak muda pabet gitu kan. Ya opo gitu kan. Nah, ini kan menyalahi kaidah. Iya, 5W1H baik dia tahu, Iya, tahu kan. Nah, itu harus terus disampaikan ke orang-orang gitu kan. Edukasi nggak bisa instan kok. Bisa jadi butuh waktu berapa lama karena sosmed terus teknologi digital ini masih menjadi hal baru bagi sebagian dari kita. Oke, baik. Dan tentunya ini juga menjadi tantangan tersendiri ya Mas ya bagi jurnalis-jurnalis sono-sono nih seperti Mas Agus dan juga Mas Anji gitu ya. Kemudian nih Mas, kalau dari Mas Agus dan Mas Anji gitu ya, mungkin ada hal lain yang mau disampaikan ke sahabat radio. Bagaimana sih terkait memilah berita gitu ya. Kalau tadi kan dari narasinya. Nah, sekarang tuh yang sering beredar juga tuh dari video itu ya Mas ya. Yang videonya tuh kayak lama kemudian diteruskan berkali-kali. Kemudian itu juga banyak di media-media yang sekarang juga dia sering dapat gitu, dan itu ada biasanya disebarkan oleh kalangan orang tua kayak gitu. Nah, mungkin ada tips-tips nih dari Mas Anji atau dari Mas Agus. Oke, Anji dulu. Saya no comment masalah itu karena itu benar-benar sebuah PR yang Mavindo itu kan dari lama juga ya. Astin itu kan. Dari 2017 itu sudah mulai Kampanye dirintis kampanye terus sampai hari ini, dan mereka juga menyasar ke orang-orang tua. Tapi kesadaran itu kan balik lagi bahwa edukasi itu adalah investasi yang jangka panjang. Artinya tidak bisa instan, kemudian yang harus dilakukan tetap masif aja sih. Kalau saya begini Mbak Dea, yang namanya hoax, yang namanya re-upload dan lain-lain itu sebuah keniscayaan yang akan terjadi. Saya melihatnya seperti ini, yang tadi kan video lama di-up lagi. Kemarin waktu Pilpres waktu itu ada satu tokoh nih yang dulu di kubu sana, sekarang di kubu sini. Dia bilang bahwa saya mendukung ini. Nah, teman saya dapat itu dia bilang ke saya, ternyata Pak ini sekarang ini ya. Terus maksud sih tak lihat itu kan. Ternyata ini video lama. Cuma kembali lagi yang saya sampaikan tadi, tidak setiap orang tahu kan. Gagap teknologi, terus nggak mau buka, bener nggak sih? Nggak. Pertama itu. Jadi kata kuncinya sebetulnya apa? Saya selalu ingat dengan Mbak Astin dari Mavindo. Saring sebelum sharing, gitu kan? Saring sebelum sharing, bener enggak? Kita nggak usah deh jadi sok-sokan jadi orang pertama yang menyebarkan informasi. Saya pun sering banyak menerima kiriman, tak lihat, ya udah, bagi saya nggak ada kepentingan untuk men-share kan. Jangan sampai kita terbuai. Wah, kini orang nge-share, kita nggak jadi orang yang pinter, nggak jadi orang yang update, gitu, punya kudet, abaikan itu aja, gitu. Cukup informasi itu berhenti sampai kita. Gitu. Kecuali kalau kita yakin bisa dan benar, boleh di-share gitu. Baik. Terima kasih banyak nih Mas Ida Agus dan juga sama-sama. Mas Anji atas sharing-sharing kita pada kesempatan siang hari ini. Dan 2 menit terakhir mungkin dari Mas Ida Agus atau dari Mas Anji, ada yang mau disampaikan kembali ke sahabat radio? Iya, singkat aja bahwa sebetulnya perkembangan teknologi akan terus berkembang. Hanya bagaimana kita mensikapinya. Ibarat pisau, kalau kita memegangnya untuk hal yang baik, teknologi itu akan membantu kehidupan kita. Tapi ketika pisau itu digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka teknologi akan membunuh kita. Baik nih, bisa jadi kuat nih ya Mas ya. Boleh. Luar biasa. Dari Mas Anji? Kalau dari kata-kata saya lebih persis sudah diwakili. Langsung ada tanda kutip gitu ya Mas ya. Sama lah kurang lebihnya. Ya, terima kasih banyak Mas Ida Agus, Mas Anji atas kesempatannya pada siang hari ini sudah bincang-bincang di radio. Dan bagi sahabat radio dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda pada siang hari ini, dan tetap bersama kami. Dan di sajian ini dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.